Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Femberly Pratama dari Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Guna memenuhi tugas manajemen keuangan strategik, maka saya membuat video ini di mana saya akan menjelaskan learning point dari pertemuan 8 hingga pertemuan ke-12. Learning point yang saya jelaskan akan saya bagi chapter by chapter sehingga akan saya mulai dari bab 8 dan bab 9. Baik, untuk bab 8 dan bab 9 menjelaskan mengenai struktur modal dan biaya modal. Dalam teori struktur modal dibagi menjadi 4 kategori, memiliki 4 kategori teori, yaitu teori Modigliani-Miller, kemudian ada teori trade-off, kemudian ada signaling theory, kemudian ada pecking order theory. Dalam teori Modigliani-Miller, di sini dijelaskan bahwasanya teori ini mengabaikan biaya kebangkrutan yang meningkat karena lebih banyak leverage digunakan. Pada tingkat leverage yang rendah, manfaat pajak lebih besar daripada biaya kebangkrutan. Selain itu juga pada tingkat leverage yang tinggi, biaya kebangkrutan lebih besar daripada manfaat pajak. Eh, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai struktur modal yang optimal, yaitu yang menyeimbangkan biaya dan manfaat modal. Dalam hal ini dijelaskan bahwa biaya flotasi yang terlibat dalam penjualan saham biasa melebihi yang dikeluarkan saat menjual utang, yang mendorong perusahaan untuk berkembang pesat lebih bergantung pada utang. Selain itu juga dijelaskan mengenai determinan struktur modal, permodalan. Yang pertama mengenai stabilitas penjualan, di mana dalam stabilitas penjualan dijelaskan bahasanya perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat dengan aman mengambil lebih banyak utang. Selain itu juga dijelaskan mengenai struktur aset. Struktur aset ini memiliki pengertian yaitu perusahaan yang asetnya cocok sebagai jaminan cenderung menggunakan utang agak berat. Selain struktur aset, juga ada leverage operasi. Dijelaskan di sini bahwasanya leverage operasi itu biasanya perusahaan yang menggunakan leverage operasi adalah perusahaan dengan leverage operasi yang lebih sedikit, lebih mampu menggunakan leverage keuangan. Selain leverage operasi juga terdapat mengenai tingkat pertumbuhan, yaitu di mana perusahaan yang tumbuh lebih cepat lebih bergantung pada modal internal. Selain mengenai tingkat pertumbuhan, terdapat juga profitabilitas, yaitu mengenai perusahaan yang sangat menguntungkan lebih mengandalkan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Selain mengenai profitabilitas, juga mengenai pajak, yaitu semakin tinggi tarif pajak, semakin besar keuntungan dari utang. Selain pajak, juga ada sikap manajemen dan yang terakhir mengenai kondisi pasar. Selain itu, di bab 8 dan bab 9 juga menjelaskan mengenai permintaan penggunaan menentukan biaya atau harga, yang merupakan tarif yang dibayar pengguna penyedia untuk utang. Kami menyebut harga ini sebagai tingkat bunga untuk ekuitas. Biaya ekuitas dan itu terdiri dari dividen dan keuntungan modal yang diharapkan pemegang saham. Selain itu juga mengenai faktor yang tidak terkendali, yaitu kondisi pasar, terutama suku bunga, premi resiko pasar, tarif pajak. Terdapat juga faktor yang dapat dikendalikan, yaitu kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, kebijakan investasi perusahaan dengan proyek yang lebih beresiko umumnya memiliki biaya ekuitas yang lebih tinggi. Baik, untuk selanjutnya mengenai bab selanjutnya itu bab 10. Dalam bab 10 ini membahas mengenai dividen. Apa itu kebijakan dividen? Eh, Kebijakan dividen yaitu tingkat distribusi uang tunai kepada pemegang saham. Dalam dalam kebijakan dividen ini terdapat beberapa teori. Yang pertama ada dividen irrelevance theory, yaitu yang menjelaskan mengenai investor acuh tak acuh antara dividen dan keuntungan modal yang dihasilkan. Kemudian ada bid in the hand theory, yaitu investor mungkin berpikir
Dividen kurang berisiko daripada potensi keuntungan modal di masa depan. Selain itu juga ada mengenai tax effectory, yaitu pembayaran yang rendah. Tax effectory di mana seorang investor memiliki pengertian tentang tax effectory, yaitu yang pertama pembayaran yang rendah berarti keuntungan modal yang lebih tinggi. Kemudian pajak capital gain ditangguhkan sampai terrealisasi sehingga dikenakan pajak pada tingkat efektif yang lebih rendah daripada dividen. Kemudian selain tax effectory juga terdapat signaling theory, di mana dalam signaling theory ini investor memandang perubahan dividen sebagai sinyal pandangan manajemen tentang masa depan suatu perusahaan. Kemudian juga dalam signaling teori ini, seorang manajer membenci atau tidak menyukai untuk memegang dividen. Jadi tidak akan menaikkan dividen kecuali para manajer itu berpikir menaikkan itu untuk terus-menerus atau berkelanjutan. Terus di dalam bab ini juga dijelaskan mengenai manakah dari keempat teori itu yang paling relevan atau paling benar. Dijelaskan di sini bahwasannya kelompok investor yang berbeda lebih memilih kebijakan dividen yang berbeda. Selain itu juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan pembayaran tinggi memiliki pengembalian saham yang diperlukan lebih tinggi. Eh, tetapi penelitian lain yang menggunakan sampel internasional menunjukkan bahwa di negara-negara dengan perlindungan investor yang buruk, di mana biaya agensi paling parah, perusahaan pembayaran tinggi dihargai lebih tinggi daripada perusahaan pembayaran rendah. Terus kemudian dijelaskan di sini mengenai apa alasan untuk pembelian kembali saham atau repurchase. Suatu perusahaan membeli kembali saham dari investor. Alasannya adalah mengenai yang pertama adalah mengenai alternatif untuk membagikan uang tunai sebagai dividen. Kemudian yang kedua adalah untuk membuang uang tunai satu kali dari penjualan aset. Kemudian untuk mengubah struktur modal. Yang terakhir alasannya adalah untuk digunakan saat karyawan menggunakan opsi saham. Keuntungan dari pembelian kembali saham ini juga memiliki keuntungan. Keuntungannya adalah yang pertama, pemegang saham dapat memilih untuk menjual atau tidak. Kemudian yang kedua, membantu menghindari penetapan dividen tinggi yang tidak dapat dipertahankan. Yang ketiga, mengenai pendapatan yang diterima adalah capital gain daripada dividen dengan pajak lebih tinggi. Eh, Keuntungan yang terakhir dari pembelian saham kembali ini adalah pemegang saham dapat mengambil sebagai sinyal positif bahwa saham undervalue. Selain memiliki keuntungan, tentu saja pembelian kembali saham ini juga memiliki ketidakuntungan atau bisa ya ketidakuntungan. Yang pertama, eh, kerugian yang pertama itu adalah dapat dilihat sebagai sinyal negatif perusahaan memiliki peluang investasi yang buruk. Terus yang kedua, Badan Lembaga Pengawas Saham ini dapat mengenakan penalti jika pembelian kembali, terutama untuk menghindari pajak atas dividen. Itulah beberapa poin penting dari bab 10, kemudian berlanjut ke bab 11. Dalam bab 11 ini menjelaskan mengenai pasar modal dan proses IPO suatu perusahaan. Baik, yang pertama menjelaskan mengenai bagaimana suatu perusahaan itu didanai. Suatu perusahaan didanai dapat memiliki dana itu dari tiga sumber pendanaan. Yang pertama adalah mengenai dari pendiri itu sendiri atau founder resources. Yang kedua dari angel investor. Kemudian yang ketiga dari venture capital. Baik, selanjutnya mengenai apa itu penawaran umum perdana saham atau IPO. IPO sendiri memiliki pengertian yaitu menjual sebagian saham perusahaan ke investor luar di pasar primer dan kemudian memberikan perdagangan saham di pasar sekunder. Untuk selanjutnya, menjelaskan mengenai go public memiliki dua efek pada perusahaan. Yang pertama, yaitu
mengubah struktur kepemilikan perusahaan dengan meningkatkan jumlah pemilik. Terus selanjutnya, mengubah struktur modal perusahaan dengan meningkatkan investasi ekuitas di perusahaan. Eh, Selanjutnya menjelaskan mengenai perbedaan antara private placement dan IPO. Yang pertama, perbedaan yang pertama yaitu mengenai dalam private placement, sekuritas dijual kepada beberapa investor daripada kepada publik pada umumnya. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu saham yang ditempatkan secara pribadi tidak terdaftar dalam suatu lembaga, eh, tidak terdaftar dalam IPO. Kemudian yang ketiga, dalam penawaran umum, sekuritas ditawarkan kepada publik dan harus terdapat di lembaga atau harus terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di sini juga menjelaskan mengapa sebuah perusahaan itu mempertimbangkan untuk go public atau IPO. Yang pertama, alasan yang pertama yaitu mengenai likuiditas yang meningkat. Yang kedua adalah pemegang saham saat ini dapat melakukan diversifikasi. Kemudian yang ketiga, mengenai lebih mudah untuk memukul modal di masa depan. Alasan yang keempat, go public atau IPO dapat menetapkan nilai perusahaan yang lebih kuat. Kemudian yang keempat, kemudian yang kelima, membuat lebih layak untuk menggunakan saham sebagai insentif karyawan. Dan yang alasannya terakhir adalah meningkatkan pengakuan pelanggan dan reputasi perusahaan. Selain itu, dijelaskan mengenai apa itu bagian-bagian penting dari sebuah proses IPO. Yang pertama adalah apa itu prospektus. Dalam hal ini, prospektus adalah dokumen hukum yang menjelaskan rincian perusahaan, penerbit, dan penawaran yang diusulkan kepada calon investor. Dalam dokumen ini berisikan banyak informasi dalam pernyataan pendaftaran. Eh, Kemudian mengenai tahapan-tahapan IPO selanjutnya adalah dijelaskan mengenai apa itu roadshow. Roadshow itu sendiri memiliki artian tim manajemen banking investasi dan pengacara mengunjungi calon investor institusional. Biasanya melakukan perjalanan ke 10 hingga 20 kota dalam periode 2 minggu, membuat 3 hingga 5 presentasi setiap hari. Dalam roadshow ini, manajemen tidak bisa mengatakan apapun yang tidak ada dalam prospektus. Kemudian, dalam proses ini juga dijelaskan mengenai apa itu book building. Dalam hal ini dijelaskan bahwa bankir investasi meminta investor untuk menunjukkan mereka berapa banyak saham yang mereka rencanakan untuk dibeli dan mencatatnya dalam book building ini. Kemudian dijelaskan juga berdasarkan permintaan bankir, investasi menentukan harga penawaran akhir pada malam hari sebelum IPO. Di sini juga dijelaskan mengenai oversubscribed dan undersubscribed. Jika permintaan cukup tinggi, bank dapat menaikkan harga penawaran. Jika permintaan rendah, mereka akan mengurangi harga penawaran atau menarik IPO. Dijelaskan juga mengenai bagaimana suatu perusahaan IPO itu ditentukan harganya. Di sini dijelaskan mengenai karena dijelaskan bagaimana cara menentukan harga IPO suatu perusahaan. Karena perusahaan go public tidak ada harga yang tidak tidak ada harga yang tetap mengenai berapa harga untuk suatu perusahaan harus go public. Di sini bagaimana caranya yaitu bankir dan perusahaan memproyeksikan pendapatan masa depan perusahaan dan arus kas bebas. Selain itu juga bankir akan memeriksa data pasar pada perusahaan yang serupa atau perusahaan-perusahaan pada eh, di bidang yang sama atau kompetitor dari perusahaan tersebut. Di sini juga dijelaskan mengenai kontrak penjamin emisi, di mana sebagian besar penawaran didasarkan pada komitmen penuh. Dalam kesepakatan yang sangat berisiko, bankir investasi dapat bersepakat pada upaya terbaik. Pada kesepakatan yang dijamin, harga tidak ditetapkan sampai minat investor dinilai. Sebagian besar didasarkan pada komitmen penuh. Dalam kesempatan yang sangat berisiko, bankir investasi dapat bersepakat pada upaya terbaik. Kemudian dijelaskan juga mengenai biaya-biaya yang
ditanggung perusahaan dalam melakukan proses IPO ini. Yang pertama yaitu biaya langsung, yaitu biaya listing, penjaminan emisi, pengacara, dan biaya akuntan. Yang selanjutnya adalah mengenai biaya tidak langsung, yaitu mengenai uang yang tersisa. Ternyata dalam melakukan go public, perusahaan tidak melulu mendapatkan keuntungan. Terdapat juga kerugian dalam melakukan go public atau IPO ini. Yang pertama yaitu kehilangan kendali biaya pelaporan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah tingkat pengungkapan yang lebih tinggi. Data operasi mungkin tersedia untuk para pesaing yang lain. Kemudian yang ketiga ada harga pasar mungkin tidak menjaminkan nilai sebenarnya. Yang keempat adalah mengolah hubungan investor memakan waktu. Dalam IPO ini juga terdapat dijelaskan mengenai beberapa pelanggaran dalam pasar IPO ini. Yang pertama di sini ada spinning. Terjadi ketika penjamin emisi mengalokasikan saham dari IPO kepada eksekutif perusahaan atau orang lain yang mungkin mempertimbangkan IPO yang akan membutuhkan bantuan perusahaan sekuritas. Kemudian ada laddering, yaitu broker mendorong investor untuk menempatkan tawaran hari pertama untuk saham yang berada di atas harga penawaran untuk membangun harga ke atas. Kemudian yang ketiga ada excessive compensations. Beberapa broker yaitu menjelaskan mengenai beberapa broker telah membebankan komisi yang berlebihan ketika permintaan tinggi untuk IPO. Investor bersedia membayar harga karena mereka, para investor, biasanya dapat memulihkan biaya dari pengembalian pada hari pertama IPO. Mungkin itu dari bab 11. Kemudian kita beralih ke bab 12 mengenai behavioral finance. Apa sih behavioral finance itu? Behavioral finance yaitu mengenai studi tentang pengaruh psikologis pada pengambilan keputusan. Ya, di mana mengukur hasil dan resiko portofolio dengan membandingkan berbagai keranjang. Portofolio yang efisien adalah suatu portofolio, suatu sekuritas yang memiliki return atau harapan tinggi pada tingkat resiko tertentu atau sebaliknya. Dalam hal ini, menurut teori CAPM, tingkat pengambilan yang diharapkan dari sebuah portofolio sama dengan tingkat bunga bebas resiko ditambah dengan premi resiko. Jika tingkat pengambilan yang diinginkan oleh investor lebih rendah dari tingkat pengambilan yang diharapkan, maka investasi sebaiknya tidak dilakukan. Di sini juga dijelaskan mengenai 3 faktor model descript stock return based on. Yang pertama mengenai company size, company price to book ratio, and market risk. Di bab ini juga dijelaskan mengenai teori utilitas yang diharapkan adalah dasar dari keuangan tradisional di mana dalam keuangan tradisional ini orang-orang memiliki informasi lengkap tentang kemungkinan hasil dan kemungkinan dari mereka itu sendiri. Kemudian mereka orang-orang itu dapat mengevaluasi preferensi mereka di berbagai operasi yang diharapkan untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Orang-orang pada pasar tradisional ini lebih berperilaku secara rasional dan pasar efisien. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai keuntungan pasar keuangan tradisional, di mana keuangan tradisional ini mengasumsikan bahwa orang yang tradisional itu investor yang jenis investornya itu rasional, pasarnya efisien, pengambilan yang diharapkan hanyalah fungsi resiko, dirancang untuk memahami keputusan apa yang harus dibuat investor secara normatif. Kemudian diasumsikan juga mengenai orang yang memiliki behavioral finance itu adalah orang yang investor yang tidak rasional, pasar tidak efisien, pengambilan yang diharapkan ditentukan oleh perilaku investor, dirancang untuk memahami mengapa investor membuat keputusan yang diamati. Di sini juga dijelaskan mengenai pendekatan baru teori keuangan tradisional, yaitu yang pertama teori prospek, yang kedua ada teori framing, di mana keputusan
diambil tergantung pada bagaimana pengambil keputusan memandang suatu masalah yang dimulai oleh bagaimana hal itu dirumuskan. Kemudian yang ketiga ada teori rasionalitas terbatas. Di sini juga dijelaskan mengenai behavioral finance, di mana ada overreaction dan underreaction, di mana reaksi yang kurang terjadi ketika individu cenderung konservatif dan terlalu tergantung pada keyakinan mereka sebelumnya. Biasanya ini akan mengubah harga yang tidak sebenarnya mencerminkan nilai sebenarnya dari keamanan setelah peristiwa tersebut. Di mana reaksi terlalu berlebihan terjadi ketika orang sering terlalu bergantung pada data terbaru dengan mengorbankan kumpulan data sebelumnya yang lebih luas. Juga dijelaskan mengenai bias kognitif di mana eh, upaya untuk mengertikan informasi secara cepat dengan mengandalkan pengalaman disesuaikan oleh intuisi secukupnya. Situasi di pasar modal memang menuntut para investor untuk mengambil keputusan dalam waktu yang lebih singkat. Di sini juga dijelaskan mengenai herding behavior, yaitu kecenderungan orang untuk meniru tindakan rasional atau irasional dari kelompok yang lebih besar. Ada juga mengenai mental accounting, kecenderungan orang untuk memisahkan uang ke dalam rekening yang terpisah berdasarkan kriteria subjektif yang seringkali tidak rasional dan memiliki efek yang merugikan. Baik, itu mungkin dari bab 12. Kita kemudian akan ke bab 13, yaitu bab yang terakhir mengenai anomali pasar. Apa itu anomali pasar? Anomali pasar adalah mengenai keganjilan pasar yang terjadi yang tidak dapat dijelaskan latar belakang proses maupun arahnya secara rasional. Efisiensi pasar dapat dicapai ketika investor menggunakan informasi secara rasional. Adanya penyimbangan independen dari rasional. Kemudian mengenai apakah ada anomali yang diketahui, apakah ada anomali yang diketahui? Bukti terhadap efisiensi pasar terdapat ada low price effect, small firm effect, ada calendar effect. Di mana low price effect saham dengan harga lebih rendah memberikan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang unggul. Small firm effect, saham perusahaan kecil memberikan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang unggul. Kemudian ada calendar effect, di mana efek Januari dan efek hari dalam seminggu. Selain itu juga ada day of the week effect, perubahan harga saham cenderung negatif pada hari Senin dan positif pada hari Jumat. Yang terakhir adalah mengenai seharusnya tidak terjadi di pasar yang efisien setelah peluang perdagangan yang menguntungkan diidentifikasi itu akan hilang. Senin adalah hari yang buruk secara historis bagi pasar saham. Rabu dan Jumat secara konsisten baik, Selasa dan Kamis beragam. Mungkin itulah sekian dari saya rangkuman mengenai chapter pertemuan 8 hingga pertemuan 12, dari chapter 8 hingga chapter 13. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.